Yesus, Kau telah segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah karya yang mulia dalam Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Shalom, shalom semuanya. Ya, sehat. Gimana dengan yang lain? Sehat semuanya? Sehat ya. Ya, Bu Shirley sehat? Ya, kiranya sehat semuanya ya. Baru 6 kita ya yang bergabung ya. Pak Titius minta dukungan doa ya, nanti kita doakan. Ingatin saya nanti untuk berdoa untuk Pak Titius ya. Selamat bergabung, ada Bu Reni baru bergabung ya, dan juga Bu Gebat ya. Ada acara ya di kampung halamannya ya Bu Alinang ya. Iya Pak. Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau memang kita, karena ada beberapa orang yang memang berhalangan ya, ada jadwalnya ya. Kalau memang nanti kita terus bertambah, mungkin saja 2 kali seminggu ya, supaya lebih memungkinkan setiap orang bisa bergabung gitu ya. Sehat ya semuanya ya. Siapa teman saya hari ini untuk penyembahan? Bu Alina, Bu Gebat ya tadinya ya. Dan Bu Lucy ya. Oh ya, sambil kita tunggu Bu Lucy, kita mulai ya dengan lagu kita. Yang kemarin saya bagikan salah urutan ya. Jadi yang pertama itu yang ini nih. Yesus, Kau telah memulai. Itu nggak asing kan di sana Bu Alina? Iya Pak. Ya, oke. Nah, kalau gitu kita mulai sambil yang lain belajar ya. Saya berharap sih lewat proses waktu nanti, karena saya rasa sih banyak di antara kita itu nggak hafal lagu-lagu. Padahal
Padahal kalau kita mau penyembahan itu, hafalnya lagu itu sangat membantu kita fokus, kemudian lebih menikmati hadirat Tuhan kan. Nah, berharap sih dengan adanya dibagikan lagu, terus bergilir untuk singer, akhirnya kita lebih banyak tahu lirik lagu dan lebih menikmatinya. Ketika masuk dalam penyembahan, kita lebih bisa merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Oke, kita mulai lagu kita sambil belajar nunggu yang lainnya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Kau berikan hidup sebagai ganti dosa karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh yes Lord, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu karena Engkau sudah ada di antara kami ya Tuhan. Kami mau masuk beristirahat di dalam hadirat-Mu. Kami mau menemui Tuhan segala Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Raja kami, pemilik hidup kami, juru selamat kami. Tuhan, darah-Mu berkuasa untuk mengampuni dosa, bukan cuma kami tetapi dosa dunia. Darah-Mu berkuasa untuk memperdamaikan kami dengan Bapa, menyucikan kami. Biar darah itu juga ya Tuhan yang menyucikan kami dari setiap ketidaklayakan kami ya Tuhan. Biar darah itu membuat kami layak di hadapan Bapa dan masuk ke ruang Maha Kudus pada malam hari ini. Kami rindu pada malam hari ini kami mengalami Tuhan. Kami satu langkah maju mengalami Tuhan. Setiap hari kami harus bertambah di dalam pengalaman dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau baik hati. Terima kasih karena Engkau setia. Firman-Mu berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kami mengucap syukur di atas kemahakuasaan, di samping kehebatan-Mu ya Tuhan. Ternyata Engkau adalah pribadi yang lembut, yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau menyayang, sebab kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami
kesungguhan hati pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Sebab ada banyak orang di luar sana tidak punya kesempatan untuk bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ya Tuhan, sudah terlalu banyak orang yang melewati planet ini dan tidak pernah memencap hadirat-Mu. Dan kami adalah orang yang sangat beruntung karena kami dikasihi oleh Tuhan. Kami sangat beruntung karena kami dipilih untuk mendekat ke dalam hadirat-Mu. Karena itu kami tidak mau sia-siakan ya Tuhan waktu yang ada. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang ada. Kami mau menghadap Raja dengan penuh sukacita. Seperti Mazmur mengatakan, datanglah ke dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Karena Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan, tepat di dalam perayaan Tuhan Paskah ya Tuhan, bahwa Engkau mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah bersedia. Terima kasih Engkau telah menanggung semuanya itu, sehingga kami tidak perlu menanggung dosa yang seharusnya kami tanggung. Kami tidak perlu lagi ya Tuhan disiksa karena dosa pemberontakan kami. Engkau telah menyelesaikannya dan Engkau telah memakukannya di kayu salib. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami bawa kepada-Mu. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau dengan kesungguhan. Dan biarlah kiranya semakin hari ibadah kami, karena kami semakin mengasihi Engkau. Ibadah yang mencintai Tuhan, yang mengasihi kami dengan tidak terbatas. Terima kasih untuk darah yang berkuasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mau semakin hari grow to love you Lord. Semakin hari semakin mengasihi Engkau. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pertemuan doa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan menyertai pertemuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Setiap siasat jahat apapun bentuknya yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa pada malam hari ini, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Malaikat-malaikatmu berjaga-jaga melayani kami di dalam pertemuan doa. Dan kami rindu pernyataan hadirat-Mu. Kami rindu mengalami Tuhan lebih daripada yang hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersedia. Terima kasih telah menggantikan hukuman kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kami hidup yang kekal. Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih untuk rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih untuk hari depan yang penuh harapan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan akan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Sangat patut kami mengucap syukur, memuji-muji Engkau dengan senang hati kami, karena tidak terhingga kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oh, haleluya.
dengan wajah yang kudus, wajah yang mulia, seturut dengan gambarmu. Engkau seperti membagi rupamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah.
kami mau tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur karena Engkau setia. Engkau setia dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau lah yang setia sepanjang jalan. Kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber pertolongan kami. Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih ya terima kasih. Oh, harara
akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas semesta? Ku tenang sebab Kaulah. Yes, Lord. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Raja segala raja, Raja atas seluruh. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, tempat pelarian kami, tempat kami bersembunyi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau batu karang yang kami tidak perlu goyah, sebab Engkau beserta kami. Sekalipun di dunia ini terjadi badai, kami akan tetap tenang, sebab kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Engkau melindungi kami ya Tuhan. Engkau menjaga dan memelihara kami. Thank you, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih. Oh, kami aman di dalam kasih. Kami aman di dalam genggaman tangan-Mu, karena kami tahu siapa Engkau, karena kami tahu siapa yang menjaga kami. Oh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami mau tetap percaya kepada-Mu. Orang yang percaya kepada-Mu dikelilingi dengan kasih setia, itu kata firman, dan kami mau percaya itu ya Tuhan. Di saat badai bergerak, ku akan bersamamu. Apakah Raja atas semesta? Ku tenang sebab Kaulah. Dan Kau menyebut kami anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan. Jika Bapa di dunia saja ya Tuhan peduli dengan anak-anaknya, ingin menggantikan anaknya yang sakit, betapa lebih lagi Engkau ya Tuhan. Biar kami tetap teguh di dalam Engkau, sebab apa yang sudah Engkau lakukan 2000-an tahun yang lalu, it's more than enough untuk membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami seutuhnya. Engkau mengasihi kami dengan segenap hidup-Mu, bukan segenap hati-Mu saja, bukan segenap jiwa-Mu saja, tapi segenap hidup-Mu, sebab Engkau sudah korbankan hidup-Mu untuk mendapatkan kami kembali. Syukur kepada Tuhan yang baik. Ya, kami adalah anak-anak-Mu. Kebenaran-Mu menuliskan ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Dan tidak akan ada satupun yang menggoyahkan kedudukan kami di hadapan-Mu, sebab kami telah ditebus oleh darah yang mahal, darah yang tidak bercela, darah
pribadi yang tidak berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau ya Tuhan. Oh, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati ku tetap setia. Kau dapati ku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, kami mau setia karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak tergoyahkan. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam Engkau. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sediakan di depannya. Itu akan terus membakar semangat kami untuk melanjutkan pertandingan iman apapun harganya. Thank you Lord Jesus. Telah kulihat oh kebaikan yang tak pernah habis di ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat oh kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati ku tetap setia. Kau dapati ku tetap setia.
yang berdiri teguh dengan firman, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat di dunia ini berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami sambut kehadiran-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga merasakan hadirat-Mu, bukti kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami ya Tuhan, bakar semangat kami untuk selalu berapi-api ya Tuhan dalam mengikut Engkau. Tumbuhkan di dalam diri kami kesetiaan, biar semakin hari Tuhan, semakin dalam kami mengenal Engkau, semakin dalam kami merasakan Engkau ya Tuhan. Thank you God, thank you God, you are here Lord. Kau ada di sini, berbicara ke dalam hati setiap kami ya Tuhan, berbicara ke dalam hati, dalam pikiran setiap kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami Tuhan. Jamah setiap hati, segarkan setiap kekuatan yang mulai melemah. Kami mau tetap kuat, kami mau tetap bertahan apapun harganya, sebab kami tahu kekuatan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus setia menopang kami sejauh ini ya Tuhan. Kami hanya memberikan diri kami, tetapi sesungguhnya kekuatan itu datang daripada Tuhan. Firman-Mu katakan itu, bahwa sesungguhnya kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Itu kenapa kami mau terus tekun mencari Engkau, karena kami butuh kekuatan daripada Engkau. Kami mau juga selalu bersekutu dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan, berkomunikasi dan ingin mengenal isi hati-Mu. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Terima kasih Engkau terus menjaga dan memelihara seluruh kehidupan kami. Engkau memimpin kami, Engkau menopang kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Kami bersemangat ketika berada di dalam hadirat. Sesungguhnya tempat kediaman kami bukanlah di bumi, tempat kediaman kami adalah di dalam hadirat. Karena kami adalah manusia rohani, sama seperti Engkau diam di dalam hadirat Bapa. Kami sangat menikmati kebersamaan dengan Engkau di dalam setiap momen berada di dalam hadirat. Jiwa kami disegarkan kembali, roh kami dibangkitkan kembali. Thank you Lord. Thank you God. Oh, thank you Jesus. Oh God, you're so beautiful, you're wonderful. Tuhan, Engkau berharga, Engkau manis. Oh, Engkau ada di sini. Jamah setiap hati, biar setiap kami merasakan hadirat-Mu di tempat kami berada. Hadirat yang membangkitkan semangat dan kekuatan, yang memberikan kehidupan pada roh kami. Oh, oh, thank you Lord. We feel your presence so tangible. Sangat nyata Engkau ada di sini Tuhan.
mau terus belajar untuk taat ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang panjang yang Kau berikan kepada kami untuk kami belajar mengasihi. Kau sungguh sabar dan baik hati. Thank you Lord. His mighty power and His grace. I can hear the voice of angels wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in His presence. Sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu di sini. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you. We adore you, Father. Makasih, Allah. Thank you, God. You're so beautiful. Show the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can feel the bride of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. Sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu di sini. Sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu di sini. Oh, thank for your presence. Hadirat-Mu tidak ternilai harganya bagi kami. Kalau kami bisa merasakan hadirat Tuhan, itu berarti kami merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami mau terus percaya, for you'll never leave nor forsake us, Father. Kau tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan kami, sebab Engkau adalah Bapa yang kekal. You love us, Lord, even
beyond we can comprehend. Kau mengasihi kami lebih daripada apa yang kami bisa pahami. Oh, I love to be in your presence. Oh, aku berdoa ya Tuhan, supaya mereka mempraktekkan hadirat-Mu setiap hari dimanapun mereka berada. Hadirat-Mu itu berharga, karena darah itu kami bisa merasakan itu ya Tuhan. Ketika kami di dalam hadirat-Mu, we acquire peace and joy. Kami bisa mendapatkan damai dan sukacita yang tidak pernah kami dapatkan di dunia ini. You fill the void in our hearts, Lord. Engkau mengisi kekosongan di dalam hati kami. Tuhan, thank you. Thank you, Lord Jesus. Membawa kesembuhan. Thank you, Lord. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kelepasan bagiku. Hadirat, oh hadirat, membawa pemulihan. Thank you, Lord. Berdoa setiap mereka yang setia ya Tuhan, berdoa untuk Bu Eni Pratiningsih Tuhan, untuk Bu Shirley, Bu Rini ya Tuhan, Pak Okto, Bu Alina, Pak Jos Tuhan, Bu Edith juga, Bu Reni dan Bu Lucianti juga ya Tuhan. Beberapa di antara kami yang memang setia berdoa karena alasan satu dan lain hal tidak bisa bergabung Tuhan. Aku juga berdoa buat mereka yang Kau melihat hati mereka. Kami yang telah Kau kumpulkan dengan cara yang kami tidak pernah pikirkan. Kami berdoa, aku berdoa ya Tuhan, supaya kami terus bersama-sama hingga dalam kekekalan. Tidak satupun yang menjadi lemah, tidaklah satupun yang menjadi undur ya Tuhan. Selama kami mau merendahkan hati kami untuk mencari Tuhan, selama kami Tuhan punya hati untuk mendatangi Engkau di dalam hadirat, kekuatan yang ilahi kami pasti dapatkan. Biar kami tidak hanya bersama-sama di dalam bumi yang sementara, tetapi abadi bersama dengan Engkau di dalam kerajaan. Tidak ada satupun yang patah semangat, tetapi berharap kepadamu, terus menanti-nantikan Engkau, terus memuji-muji Engkau, terus merenungkan firman, percaya kepada Engkau. Oh, thank you Lord Jesus. Inilah tujuan pertemuan doa ini diadakan,
kami dapat merasakan hadirat-Mu secara korporat, supaya ada roh yang dibangkitkan. Bukan sekedar kami meminta permohonan doa, tetapi kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Roh kami dibangkitkan, disatukan kembali, supaya kami kuat, Tuhan. Terus memperbarui kekuatan dan hati kami, ya Tuhan. Thank you Tuhan, kami serahkan perjalanan kami yang sesungguhnya tidak lagi panjang, ya Tuhan. Topang kami, ya Tuhan, supaya kami tidak ada satupun yang gagal. Kami mau menyelesaikan pertandingan kami, Tuhan. Stay strong and finish well. Tetap kuat dan menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Thank you Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan kami juga. The Lord is our shepherd and we shall not want. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Firman-Mu telah menjamin, ya Tuhan. Hari demi hari Engkau menanggung kami. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi anak-Mu yang beribadah kepada Engkau. We just need to believe You, Lord, with all of our hearts. Kami hanya perlu percaya kepada Engkau dengan setiap hati. Engkau bangga ketika kami percaya, karena berarti kami mengenal siapa Engkau. Oh, garabashanda barabara. Oh, garabara. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau sediakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau sediakan Bapa, Kau sediakan Bapa, Thank you, Lord. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mau belajar setia, karena kami tahu Bapa kami setia. Oh, thank you for your presence. Pada pandang wajah mulia di dalam terang
kemuliaannya. Dunia akan menjadi lenyap. Is wonderful, and the things of earth will grow streams, leading in the love is good. Thank you Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu, betul seperti apa yang Daud katakan, lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Kami berhadapan dengan Engkau dan Engkau mengerti isi hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk hadirat. Kami mengucap syukur Engkau layakkan kami masuk ke dalam hadirat. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita gak kerasa nih 1 jam penyembahan. Saya selalu katakan kan, saya sangat rindu kita semua mengalami hadirat yang sama di tempat kita berada gitu ya. Karena hadirat Tuhan itulah yang paling penting gitu, yang paling istimewa sebetulnya. Makanya saya terus berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, karena kalau kita rasakan hadirat Tuhan, itu kita rasakan ketenangan batin, kita mengalami kelegaan. Ya, itulah yang Tuhan katakan, aku memberikan kepada kamu damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dan itu kita dapati setiap kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menjadi lupa ya dengan pergumulan kita, dan kita menjadi lebih percaya karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita gitu ya. Jadi saya sangat berharap kita semua menikmati hadirat Tuhan setiap hari di tempat kita berada, karena itulah kekuatan. Ya, sama seperti kita malam hari ini. Kenapa kita masih terus berdoa? Ya, kenapa kita masih terus berdoa? Kan ada nikmat. Ya, pemazmur katakan ada nikmat di dalam hadirat-Mu. Orang kalau tidak menikmati sesuatu, tidak akan mungkin dia bisa bertahan melakukan itu dalam waktu yang sangat panjang. Gak mungkin. Ya, itu yang menjadi bagi saya, seseorang itu sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengalami Tuhan, itu tandanya dia bisa menikmati hubungan pribadi sama Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus menikmati hubungan pribadinya dengan Bapa. Dia bisa berdoa semalam-malaman. Karena apa? Ada interaksi, ada kehidupan di sana. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau saya akan berhenti berdoa, karena selain nikmat itu adalah kehidupan. Itu adalah kehidupan. Itu yang membuat saya tetap berada di sini, dan saya percaya kita yang bertahan di sini, ya, itu yang menjadi dorongan kita berkumpul, kita menyembah Tuhan, kita ketemu Tuhan. Orang kalau nggak nikmati hadirat Tuhan ya, kita udah jalani 1 jam, terus dia nggak nikmati hadirat Tuhan, dia akan merasa bahwa saya itu membuang-buang waktu gitu ya, ikutan misalnya ikutan kita di sini gitu ya, tapi dia rasa kok nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak nikmati apa yang kita nikmati. Jadi dia seolah membuang-buang waktu, seolah dia membuang-buang waktu
dengan kita, makanya dia nggak bisa bertahan. Nah, dan saya katakan lagi bahwa tanda orang sudah lahir baru, tanda seseorang sudah mengalami Tuhan adalah bisa betah, bisa linger, berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Kita misalnya ilustrasi yang gampang saja, kenapa kita bisa betah bertamu atau ngobrol dengan orang yang kita kenal, yang kita sayang, siapapun itu, entah pertemanan, entah keluarga, entah siapapun itu. Karena ada apa? Ada kenikmatan, ada satu hubungan di sana. Nah, itu yang tempoh hari sebetulnya saya pengen bilang ya. Itu kenapa ada orang yang sekalipun puluhan tahun berada di gereja, semua denominasi apapun itu, bahkan yang sampai ke tepuk tangan pun, tidak pernah sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah memiliki kesungguhan hati sebetulnya sama Tuhan. Dia nggak punya kesungguhan hati untuk mengerjakan kerohaniannya, sehingga dia tidak semakin hari dia tidak semakin mengenal Tuhan, tidak semakin merasakan Tuhan, tidak semakin mengenal hati dan pikiran Tuhan. Saya baca di Mazmur ya, dikatakan kayak gini. Dulu saya udah pernah cerita, sungguh baiklah memuji-muji Tuhan, saya bahasakan ya, karena mengagumi Tuhan itu misalnya kayak saya ya, dulu pernah cerita, saya hampir setiap hari ya untuk mengagumi Tuhan dalam banyak hal. Saya kayak cuman sekilas lihat di video Brandon kemarin tentang bagaimana bumi ini disorot gitu ya, bumi ini dengan kehebatannya, itu baru satu planet gitu ya. Ketika malam hari ada cahaya di berbagai negara, saya langsung lengket di pikiran saya, Tuhan kau begitu hebat. Dan saya nggak pernah bosan dan mengada-ada pengagungan itu, karena selalu terpesona dengan Tuhan. Mazmur katakan, orang bodoh itu nggak akan bisa memahami itu. Orang bodoh itu kalau kita kembali ke firman Tuhan, mereka yang tidak hidup dalam firman. Orang bijak itu kan yang mendengar dan melakukan firman. Orang bodoh yang nggak dengar firman, nggak suka dengan firman, nggak hidup di dalamnya. Kalau orang di luar sana berpikir, lu mah biasa aja, itu kan Tuhan udah ciptakan gitu ya. Ya iyalah, misalnya contoh ya, kok bisa ya binatang ini atau hewan ini punya rasa takut, punya ini semua, bagaimana Tuhan mendesain itu. Nah, orang bodoh itu nggak pernah sampai berpikir ke sana. Nah, tetapi Alkitab, sang kebenaran, sang firman Tuhan bilang, orang bodoh nggak ngerti ini. Tapi kita yang mengenal Tuhan, kita bisa selalu kagum akan Tuhan. Nah, itu adalah sebetulnya buah-buah yang didapati oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Kita menjadi dia tunjukkan dirinya lewat ciptaannya, sehingga kita mengagumi, hebat sekali ya Tuhan itu ya, mulia sekali dia, dahsyat sekali apa yang diperbuatnya. Ada sebuah lagu, agung dan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, besar perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak perbuatannya. Dan apa yang dibuatnya itu betul-betul mengherankan. Dan itu hanya terbuka kepada orang yang sungguh-sungguh mau mengenal dia. Sehingga apa? Sehingga selalu timbul ada ketertarikan baru sama Tuhan, pesona yang baru sama Tuhan, kekaguman yang baru sama Tuhan. Dan itu memberikan nikmat. Orang bodoh itu dia nggak pernah berpikir tentang itu. Malah dia sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, jadi yang saya mau katakan pada kita, walaupun saya, bahkan Tuhan sendiri mengharapkan orang untuk diselamatkan, tapi Tuhan itu memberikan pilihan yang bebas kepada kita. Nah, orang-orang yang kita bisa lihat ya, sampai puluhan tahun ya, kita gak bisa melihat bagaimana sebuah keteladanan, kemudian kesungguhan dalam mengikut Tuhan tidak pernah ada di dalam dirinya. Itu karena selama ini dia, dan itu yang saya selalu mau tetap berada di dalam panggilan itu ya. Saya tahu bahwa apa yang the Lord wants me to do, Tuhan mau lakukan, aku mau lakukan apa gitu ya.
untuk membuat orang gak sekedar hanya ke gereja. Orang banyak sekali lalai untuk membangun hubungan pribadi sama Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, hanya sekedar karena udah ke gereja. Lebih daripada itu sebetulnya, pilar yang utama adalah bagaimana kita setiap hari semakin mengenal Tuhan, semakin jatuh cinta kepada Tuhan, semakin kita punya pengetahuan akan Dia, kekaguman akan Dia. Itulah hubungan pribadi. Itu yang membuat kita juga menurut saya adalah memiliki keyakinan. Kalau kepastian Tuhan yang punya, tapi kita punya keyakinan karena hubungan yang erat dengan Tuhan, saya akan bersama dengan Dia, saya akan bersama dengan Tuhan. Kita bisa peka, oh yang ini tuh nggak boleh, yang ini tuh menyakiti hati Tuhan, gitu ya. Kita merenungkan firman-Nya dan Tuhan perhatikan itu semuanya. Banyak firman Tuhan yang tulis bahwa Tuhan memperhatikan dari surga, memperhatikan anak manusia, memperhatikan apa yang dikerjakan, mengetahui isi hati mereka, gitu ya. Itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tetapi sebetulnya di dalam manusia batin kita, manusia roh kita, ada persekutuan kita sama Tuhan. Nah, itu yang membuat orang semakin hari semakin mau ingin kenal Tuhan dan bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang saya banggakan adalah, yang saya berharga bagi saya adalah hubungan pribadi sama Tuhan. Seperti ini, 1 jam tuh nggak berasa. Kalau tadi saya cuma sendiri di situ, di melakukan itu, kayak misalnya pagi hari, saya akan terus menantikan Tuhan, saya akan berkasih-kasihan dengan Tuhan, saya akan terus ungkapkan kasih saya sama Tuhan dan berkomunikasi sama Dia. Dan saya tahu, I know for sure, Dia dengar apa yang saya katakan, dan saya nggak canggung untuk mengekspresikan wajah saya kepada Dia. Itulah hubungan yang Tuhan mau. Kalau kita udah berada di tahap ini, ketaatan itu nggak perlu diminta. Membaca firman itu nggak perlu diminta, karena sebuah hubungan yang terbangun. Nah, jadi yang saya mau katakan pada kita, walaupun saya rasa kita semua belum berada pada level kerohanian yang sama, saya berharap kita terus bertumbuh, semakin cinta Tuhan, semakin merindukan Tuhan, semakin mengharapkan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, prihatin sebetulnya dengan orang-orang yang memang tidak mencapai pada kerohanian ini. Tetapi apa boleh buat, karena mereka tidak pernah punya hati yang sungguh-sungguh selama ini. Saya tahu itu. Roh Kudus memberitahu saya bahwa orang-orang ini sebetulnya gak pernah punya hati untuk mau mengenal Tuhan. Bagi dia cukup ke gereja, pulang, dan kemudian sama seperti dia membelakangi gereja ketika pulang, demikian dia membelakangi Tuhan sepanjang hari-hari, Senin sampai Sabtu. Dan bukan itu kekristenan. Dari pertama Tuhan membuat hubungan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dengan Musa. Itu sebetulnya gambaran kekristenan yang terus kita mau bangun. Nah, jadi terus pertahankan itu, terus bangun hubungan sama Tuhan. Nanti kalau kita salah, seperti Brandon katakan, I plead the blood of Jesus over my sins. Saya juga untuk kesalahan saya, Tuhan, darah itu berkuasa untuk menyucikan, gitu ya. Kalau kita mess up, kita bikin kekacauan, gitu ya, mungkin dalam pikiran kita, dalam tiba-tiba hati kita, gitu ya, kita akan segera ditarik. Makanya sebetulnya kita semakin mengerti, ya, betul-betul hanya kasih karunia saya diselamatkan. Tapi bukan berarti hidup di dalam ketidaktaatan, tapi maksudnya dalam perjalanannya sebetulnya cuma karena kasih karunia, bukan karena kita terlalu bagus, terlalu hebat untuk ikut Tuhan, tetapi semuanya karena kasih karunia yang membuat kita layak, dan darahnya itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang seperti ini, kita peka, oh ini nggak boleh lanjut dengan ini, lalu kita bisa mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Terus pertahankan itu yang sangat pondasi yang selalu saya bicarakan selama ini. Maka membaca firman Tuhan itu nggak perlu disuruh. Saya kalau pagi hari, ya udah dari dulu sih, pagi hari selain belajar bahasa Inggris, satu expression atau kata-kata baru, gitu ya. Saya mengucap syukur saya nggak pernah berada di level skill seperti ini, karena saya terus lakukan every single day. Kemudian juga firman juga saya renungkan yang kemarin juga yang terbaru. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Saya renungkan, itu mengubahkan. Jadi firman itu jadi melakukan
bahkan berpuasa itu seperti kenikmatan. Kayak hari ini ya, sebetulnya tadi saya nggak berpikir-pikir mau sharing apa enggak. Jadi setelah 3 hari yang lalu melakukan 3 hari puasa straight berturut-turut gitu ya, puasa total walaupun nggak sampai sore gitu ya. Saya lihat di YouTube kan, banyak mungkin di antara kita sudah pernah dengar namanya puasa minum air putih ya, puasa minum saja. Dan itu saya lakukan hari ini. Sampai detik ini belum ada masuk makanan ke dalam tubuh saya. Dan saya rencana at least 2 days, paling tidak 2 hari, kalau sekejar 3 hari. Karena di dalam video-video para dokter, bukan cuman content creator, mereka bilang bahwa ketika kita berpuasa sampai 72 jam, berarti kan 3 hari gitu ya, itu benar-benar terjadi regenerasi sel, kemudian perbaikan yang sel-sel yang rusak gitu ya. Nah, selain mereka ahli dokter dari luar negeri gitu ya, komentar itu juga sampai ribuan, dan mereka bersaksi, memberikan testimoni, iya saya juga puasa air putih dan saya rasakan kesehatan saya membaik gitu ya, dan saya lakukan hari ini, dan benar badan saya itu enteng gitu ya. Saya lebih merasa kok hari ini banyak sekali waktu tambahan saya ya, karena nggak menyibukkan diri untuk siapkan makanan atau ya tentu membersihkan peralatan makan gitu ya. Saya dengarkan khotbah, dengarkan video, melakukan aktivitas rohani gitu ya. Untuk kesehatan sih, keadaan yang kemarin itu membuat saya semakin menghargai namanya kesehatan, dan juga semakin feel sorry ya, semakin prihatin sama orang yang sakit gitu ya. Nah, yang saya lakukan ya, selain terutama puncaknya kemarin ketika ibadah Paskah ya, saya imani kesembuhan total di dalam nama Yesus gitu ya. Dan juga lewat bagian itu saya nggak lemah, nggak lemas, nggak pusing sama sekali sampai sekarang. Hanya air, dan saya mau lanjutkan besok, dan rasanya dengan kekuatan yang ada besok saya masih kuat untuk jogging. Dan saya biarkan tubuh saya itu melakukan apa yang dikatakan oleh para dokter, dan juga disertai data regenerasi sel gitu ya. Bahkan dan itu kan saya udah buktikan ya. Saya nggak ada maksud tujuan apa di sini, cuman yang jelas yang saya sudah sering sekali dengar bahwa orang selalu menebak umur saya kurang lebih 10 tahun lebih muda. Dan saya juga perhatikan orang-orang yang kurang lebih umur segitu yang saya kenal gitu ya, bukan cuma sama looknya, bahkan mereka kelihatan lebih tua. Nah, karena apa? Karena saya nggak cari itu, saya nggak puasa untuk cari itu, tapi itu bonusnya. Tapi yang saya katakan betapa dahsyatnya ya Tuhan menciptakan tubuh kita ini, dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu benar-benar contohnya itu perfect tentang puasa gitu ya. Saya cuman puasa, cuman minum air putih, air mineral, tapi sih ada kayak apa? Saya memang suka yang, karena saya rasakan kayak ekstrak kayak kunyit gitu ya. Tapi itu semua zero kalori, nggak ada gula-gulaan gitu ya. Dan kuat sampai sekarang, memboost bukan cuma kerohanian, tapi fisik juga ya. Saya bagikan ini sebetulnya sebagai selingan untuk kita yang tekun berpuasa. Saya mau katakan, kita hanya akan mendapat keuntungan demi keuntungan berlipat kalau kita lakukan ini dengan setia. Saya bahkan kadang-kadang yang berselang hari merasa nggak cocok bagi saya. Jadi kemarin 3 hari berturut-turut, lanjut lagi nih 3 hari tapi puasa minum air putih. Saya nggak tahu nanti, karena saya udah rasakan efeknya. Saya nggak menjadi lemah, nggak pusing sama sekali, nggak masuk angin sampai sekarang. Terjadi sesuatu ketika kita berpuasa, tapi tentunya ini nggak harus berlaku untuk semua ya, sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Tapi kalau menurut saya kita nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, boleh dicoba. Karena kalau misalnya puasa total itu saja bisa kita lewati, sangat ringan buat kita jalani puasa air putih gitu ya. Karena
dengan air putih itu juga sebetulnya kan untuk udah menyegarkan kita gitu ya. Nah itu jadi motivasi buat kita ya. Ya saya katakan selalu kita hanya akan terus mendapatkan keuntungan dari puasa itu. Kalau kita punya motivasi yang murni, kita akan dapatkan benefit to the max ya, yang benar-benar maksimum gitu ya. Tapi kembali kepada tadi yang saya bicarakan di awal, masalah hati sih yang pertama. Kalau hati orang tidak mau, itu mau dimotivasi kayak apapun gak bakalan jadi gitu ya. Pikirannya kalau belum diubahkan itu susah gitu ya. Kita di sini udah pada berpuasa ya, rasanya hanya satu orang yang belum ya. Kalau Bu Gebat, Bu Rini kan tetap berpuasa, cuman gak selalu dicantumkan karena disesuaikan dengan kegiatan mereka. Demikian juga Pak Titius ya, karena kita tahu juga mungkin tidak selalu terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah jadi itu motivasi saya, itu yang inti daripada kita ngikut Tuhan, hubungan pribadi sama Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan itu sangat mahal, sangat berharga, dan itu akan memberikan kita pengharapan, kekuatan, semangat baru ketika kita di dalam hadirannya. Maka baca firman itu sesuatu yang kita rindukan. Dengerin khotbah itu akan menghidupkan manusia rohani kita. Itu yang menurut saya sampai sejauh ini itu yang Tuhan mau. Bukan sekedar KTP saya Kristen, kemudian saya bahkan mungkin pelayanan, enggak seperti itu. Tapi enggak ada hubungan batin sama Tuhan, enggak punya pengenalan sama Tuhan, enggak bisa rasakan detak jantungnya Tuhan, enggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Itu kan konyol ya. Dan akan membosankan. Enggak akan bisa orang seperti ini bertahan dalam doa, persekutuan doa seperti ini. Karena dia pikir, aduh habis waktu saya, orang saya nggak nikmatin gitu kan. Gitu. Dan biar kita terus bertambah-tambah di dalam pengalaman ini gitu ya. Nah itu saja sharing motivasi yang saya mau bagikan pada kita. Tetap bersemangat, kita akan terus cari Tuhan karena itu adalah kekuatan bagi kita. Dan itu akan mengubahkan kita. Apalagi hari-hari yang akan datang. Orang kalau misalnya menghadapi hidup tanpa Tuhan, itu akan menjadi terasa sangat berat gitu ya. Tetapi kenapa kita menjadi tetap kuat seperti firman Tuhan katakan, kita berlari dan tidak menjadi lemah, kita berjalan tidak menjadi lesu. Karena apa? Kita dapatkan kekuatan daripada Tuhan gitu ya. Nanti saya akan berdoa untuk Pak Titius ya, kita aminkan. Biasa dia mengalami pergumulan dalam finance ya, dalam keuangan. Kita dukung doa untuk Pak Titius. Nanti saya akan doakan Pak Titius dan kita akan masuk dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau tanya apakah ada pokok doa tambahan yang urgent? Ada? Nggak ada ya? Oke. Siapa yang berdoa hari ini Pak Jos? Kebetulan Bu Reni, Ibu udah pasti tidak jadi soal lain, tidak bagus. So kita lanjutkan Bu Reni lagi. Dia mendoakan Pak Titius Pak. Iya. Jadi ada mendoakan Pak Titius si Bu Rini ya? Ya, Bu Reni segala. Jadi kalau gitu saya nanti akan mendoakan yang lain. Nah, jadi nanti yang mendoakan Pak Titius saya kasih tahu pokok doanya adalah kita doakan supaya Tuhan buka jalan untuk keuangannya, karena ada kewajiban yang harus diselesaikan gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Siapa yang silakan berdoa. Nanti saya akan berdoa untuk pokok doa yang lain. Bu Alina nggak lagi tugas doa hari ini ya. Nah, Bu Alina mendoakan video kita, dan juga Bu Edith mendoakan Kota Jambi ya. Bu Edith? Ya, Pak. Ya, Bu Edith doakan Kota Jambi, Bu Alina berdoa untuk video kita. Oke, silakan mulai berdoa untuk tugas dari Pak Jos ya. Itu pokok doa pokok doanya Pak Titius ya. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan,
kasih untuk hadirat-Mu hari ini. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu pas. Biarkan Tuhan hati kami tidak mau membiarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Amin. Biar hati kami tetap terarah kepadamu ya Tuhan, dan Amin. hidup kami benar di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Bapak Titius. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Bapak Titius di tengah-tengah kami. Amin. Semuanya bukan karena kebetulan. Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Hari ini kami berkatakan ya Tuhan, pemulihan terjadi atas rumah tangga Bapak Titius. Amin. Pemulihan terjadi atas finansial Bapak Titius. Amin. Tuhan berkati kesehatannya, apapun yang Bapak Titius kerjakan dan usahakan saat ini, dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil dan Amin. beruntung. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan Bu Walina. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat lawatan hari ini di pertemuan doa. Kami sungguh-sungguh merasakan itu, dan biarlah kami selalu menghargai hadirat Tuhan Amin. hidup kami. Terima kasih buat sebentar nih kami berdoa khususnya tentang video yang akan dibagikan di YouTube dan dibagikan di mana-mana pun itu Tuhan. Kami percaya benih firman-Mu yang ditabur dalam video ini Tuhan tidak sia-sia, itu akan berkati banyak orang Tuhan. Kami percaya, kami imani semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan terpuji nama-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Bu Edi. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami bersama hari ini Tuhan. Kami sepakat untuk mendoakan kota Jambi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayakan kami untuk kota Jambi. Amin. Kami percaya Tuhan, dan kami berterima kasih bahwa Engkau memberkati kota Jambi agar banyak jiwa-jiwa di kota Jambi ya Tuhan dimenangkan Amin. dan dipulihkan. Tuhan, kami panggil jiwa-jiwa yang ada di kota Jambi Amin. ya Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada-Mu itu, dan biar anak-anak di kota Jambi yang masih berkati anak-anak di kota Jambi, terlebih buat Adik Yanti, Adik Wati dan keluarga Halawa ya Tuhan, Agustinus. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, Amin. agar mereka terus bertumbuh, Amin. terus merindukan Engkau ya Tuhan, agar mereka terlindung dan berkati Tuhan ekonomi mereka, berkati kerohanian mereka ya Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta mereka. Amin. Engkau selalu lindungi. Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Sungguh Engkau Allah yang ever present, omnipresent. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah melawat kami dan memulihkan kekuatan kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar motivasi itu ada di dalam hati kami. Kami mau terus pupuk kesungguhan hati kami untuk mengikut Engkau. Karena firman-Mu berkata, kalau kami mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami, Engkau yang berkenan untuk ditemui. Terima kasih juga untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk sepakat berdoa untuk Pak Okto ya Tuhan, supaya Engkau terus membawa Pak Okto lebih dalam ke dalam pengenalan dan persekutuan dengan Engkau. Bapakku berdoa supaya Engkau memberkati kesehatannya, pekerjaannya.
Tuhan pakai dan bangkitkan dia menjadi alat, bukan cuma di keluarga, tetapi di tempat di mana dia berada. Bangkitkan kami semua di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Jadikan kami ya Tuhan alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu kami berada di akhir zaman saat ini ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengambil bagian untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Urapi Pak Okto, bahkan kami rindu ya Tuhan, Kau akan bangkitkan di dalam hatinya kerinduan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus ya Tuhan, supaya dia lebih diperlengkapi menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan apa yang diperlukan, bahkan segala bentuk pergumulannya. Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkaulah jalan untuk semuanya itu. Terima kasih untuk jaringan internet yang baik untuk persekutuan doa kami pada malam hari. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kesehatan kami semuanya. Kami mengucap syukur, dan sebentar Tuhan, kalau kami mau akhiri persekutuan doa ini, biar hadirat itu terus melekat di dalam hati kami, dan terus kami cari Engkau tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami. Semakin melekat, semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang malam hari ini. Orang-orang yang kami kasih, kami berdoa supaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang selalu menyuci, yang masih berkuasa untuk menyucikan kami. Kalau kami buat kesalahan, Bapa, seperti anak yang datang kepada bapaknya, dia minta ampun, minta maaf, dan bapaknya, Bapa yang baik menurut ukuran dunia itu akan memaafkan. Demikian juga Engkau, karena Engkau Allah yang sudi mengampuni. Ketika kami datang minta belas kasihan-Mu, Engkau yang akan mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu sepanjang istirahat kami, pulihkan kekuatan kami dan segarkan tulang-tulang kami, bahkan berkati kehidupan kami. Terus bangkitkan iman di dalam hati kami untuk selalu percaya kepada-Mu, mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang kami naikkan. Dan karena kami tahu bahwa Kau terus bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin semuanya ya. Ya, hari ini gak terputus puji Tuhan karena saya buka pintu. Makanya tadi ada dengar suara kucing kayak ya. Dengar gak suara kucing? kucing jadi masuk gitu. Iya. Jadi mungkin itu karena kemarin kan rada tertutup ya. Jadi sinyalnya kurang ini. Saya juga agak menyesal kemarin bisa putus ketika kita mau berdoa. Jadi Pak Jos ya jadi pimpin doa kemarin ya. Ya. Ya, puji Tuhan bisa ada yang take over gitu ya. Oke, ada yang mau cerita? Silakan. Maaf ya teman-teman, minta maafnya. Ya. Gini Pak, dalam minggu ini saya kan doa kayak peperangan gitu untuk ya terutama untuk kakak saya kan yang sampai sekarang belum pulang. Terus itu setelah saya doa peperangan itu kenapa ya kok kayak saya diserang balik gitu, sampai saya demam 2 hari tahu Pak. Iya. Wah, badan saya gemetar. Tapi waktu kerja itu baik-baik aja, pulang ke rumah tiba-tiba badan saya gemetar, kepala saya pusing, sendi-sendi saya semua sakit, saya sampai demam tahu Pak 2 hari. Iya. Malam saya nggak bisa tidur gitu. Iya. Tapi saya tetap doa, ya puji Tuhannya sekarang udah sehat. Iya, betul. Dan itu untuk pengalaman, karena saya sendiri juga pernah keteledoran saya gitu ya. Jadi pas tadi juga saya dengar khotbah dari Pak Philips gitu ya. Selalu beliau itu siap sedia dengan minyak urapan. Nah, jadi nanti untuk ke depan, karena itu udah jelas si iblis gak mau dengan rela hati melepaskan barang rampasannya dia gitu ya. Nah, dia akan serang balik gitu ya. Nah, ke depan supaya lebih terjaga, selain persiapan, Bu Reni juga tutup bungkus ya roh jiwa tubuhnya, kemudian minyak urapan ya, doakan siapin minyak urapan kayak
minyak zaitun didoakan, itu cuman alat gitu ya. Nah, urapi juga tubuh Bu Reni dan juga tempat tinggal gitu ya, karena ada kuasa di dalam minyak urapan itu. Nah, itu Alkitabiah kan apa? Itu pasti ada serangan balik, karena kita kan bermusuhan dengan dia. Pasti yang namanya peperangan rohani, namanya juga kalau nggak ada perlawanan itu namanya bukan perang gitu ya. Jadi akan ada serangan balik dari dia. Nah, lalu yang terlihat di sini jelas ada yang terusik kan pihaknya dia, makanya mencoba untuk menyerang balik. Nah, pesan saya terus lakukan itu dengan mungkin lebih persiapan lagi. Nanti ambil perjamuan juga boleh kalau misalnya Bu Reni memang seperti saya mengimani dengan perjamuan itu gitu ya, walaupun di luar gereja gitu, dan juga minyak urapan supaya lebih terjaga ya, supaya jangan sampai kayak kemarin kan ada kesaksian Pak Pilus juga ketika mereka ke Thailand itu kan ada gempa, terus roh jahatnya datangin beliau dan suruh pergi. Nah, karena dia nggak mau daerah kekuasaannya kita ambil alih gitu ya Bu Reni ya. Tetap didoakan karena pasti roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Karena saya pun merasakan itu, setiap peperangan rohani pasti ada, tapi sangat minimal ketika sudah ada perlengkapan seperti minyak urapan gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, terus bersemangat ya Bu Reni. Ya, ada lagi itu sebetulnya lebih pada kesaksian ya, yang menguatkan kita. Ya, kesaksian juga tentang kebenaran firman Tuhan dan juga keberadaan musuh kita. Gitu ya. Memang kita harus perang. Kalau kita mau menang, harus ada perang. Harus ada yang direbut. Jadi nggak cuma berdoa, oh Tuhan begini, mohon ini segala macam. Enggak, tapi kita seperti Brandon katakan, kita sudah diberikan power or authority, kuasa. Kuasa itu lebih besar dan kita bisa lepaskan. Kami minta, aku lepaskan, saya perintahkan. Karena itu kan saya ikat, saya lepaskan, itu kan otoritas yang Tuhan berikan sama kita, gitu ya. Untuk yang lain juga memotivasi untuk melakukan hal yang sama ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau cerita? Ada Pak. Oke, silakan Bu Rini. Saya mau cerita. Iya. Gini ceritanya Pak. Minggu yang lepas, kan saya sudah kasih tahu ya. Satu minggu satu kali saya berpuasa, tetapi minggu yang lepas itu setiap hari ada dorongan di dalam hati saya berpuasa selama 1 minggu. Jadi saya pun melakukanlah karena ada dorongan yang kuat di dalam hati saya. Jadi itulah tiba-tiba saya dapat berpuasa selama 1 minggu, walaupun sampai jam 12 saja, dari malam sampai 12 saja. Itu saya tidak seperti bukan keinginan saya, tapi ada dorongan yang kuat dalam hati saya dan saya melakukannya. Itu saja Pak. Saya punya cerita minggu yang lepas. Iya. Terus bersemangat ya Bu Rini. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau saya Pak. ngobrol? Ada Pak. Iya, oke. Udah ya, nggak ada lagi ya. Oke, ya kita juga bisa selingi kok dengan cerita-cerita gitu ya. Dan tadi masukan saya kalau mau coba, jadi saya dengan sakit yang kemarin itu, saya semakin menghargai namanya kesehatan dan juga ada juga sih semakin prihatin dengan orang yang sakit lama gitu ya. Tapi itu jadi belajar tentang puasa. Nah, nanti sekali-sekali atau nanti saya coba bagian videonya. Biasanya kalau kita udah like video seperti itu, nanti si YouTube akan rekomendasikan video yang kurang lebih sama. Nah, kalau kita dapatkan penerangan dari dokter ahli kan, kita jadi terbuka, oh ini loh yang terjadi kalau cuma puasa minum. Ya ini tadi ya saya bilang buat kita yang mampu, karena itu akan menyehatkan kita. Ya saya rasakan itu menyehatkan kita. Jadi ada seperti racun-racunnya dibuang gitu ya. Kita juga punya organ pencernaan itu dinonaktifkan gitu ya. Tapi tentunya saya bilang tadi disesuaikan dengan keberadaan kita masing-masing. Kenapa saya selalu berikan tentang puasa? Bukan mau
pamer karena benefitnya. Nah, kalau kita kuat, kalau kita jadi fokus, kan kita bisa maksimal melakukan semuanya, termasuk kerohanian kita, gitu ya. Karena kesehatan itu mahal, gitu ya. Oke ya, semuanya. Oke, tadi Bu Lucy, saya pikir Bu Lucy lupa lagi loh. Memang lupa ya? Iya. Lupa, tadi asik di dapur mana. Oh, saya malah berpikir. Iya, Bu Lucy lupa, syukurlah. Iya. Oke deh ya. Terus bawa doa Pak Titius ya. Selain dalam doa pertemuan kita, tetap bawa dalam doa-doa pribadi karena pergumulannya itu tidak mudah gitu ya. Oke, kalau gitu tetap semangat. Kita jumpa lagi nanti hari Sabtu yang akan datang ya. Selamat beristirahat. Ya. Shalom semuanya. Terima kasih ya Pak Jos. Semuanya. Ya. Manis berkat. Iya, shalom.